Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil karim, walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah walakin yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, kaum muslimin, muslimat di mana saja berada, ini ada Ustadz Mr. TM. Nah, ini nama aslinya siapa saya nggak tahu. Apakah ini Ustadz beneran atau Ustadz palsu? Mari nanti kita simpulkan apa Ustadz Mr. TM ini asli Ustadz atau gadungan. Inti pokoknya, Ustadz Mr. TM ini seorang Ustadz yang sangat membenci para ulama, membenci para gus-gus, membenci para buya, membenci MUI. Melalui mulutnya, Mr. TM ini menghujat ulama dengan kata-kata. Coba ya, yang merasa Islam, harga dirimu di mana ya? Saya goblok-goblokan kiaimu, ulamamu, ya ustadmu, tak taek-taek no jancuk no picek no. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Karena syahadat bersaksi ya, bukan mengucapkan, betul ya Mas Imam ya, betul ya? Betul. Dan mengafir-ngafirkan para ulama. Yang paling parah lagi, Mr. TM ini mengatakan, kalian itu jujur ya. Kamu sholat nyembah siapa? Apa yang kau ingat? Allah cap taek, goblok lu. Ngono kau dibantah. ini yang diucapkan oleh Mr. TM. Intinya, Ustadz Mr. TM ini menantang para ulama, para gus-gus, para pengurus MUI untuk mempraktekkan bersyahadah atau bersaksi kepada Allah dengan benar. Menurut Ustadz Mr. TM tadi. Karena menurut Mr. TM, bersyahadat yang benar ini harus bisa menghadirkan wujudnya Allah di dunia, tidak hanya dengan angan-angan atau dengan keimanan. Sebab konsep ketuhanannya Mr. TM mengatakan bahwa Tuhan di dunia berupa manusia laki-laki. Mohon maaf, ini yang perempuan tidak menjadi Tuhan. Ini menurut Mr. TM. Dan sekarang siapa saja yang dianggap wujud Tuhan di dunia? Yaitu pertama, Nabi Isa di masanya. Artinya di masa Nabi Isa sebagai wujud Tuhan di dunia. Yang kedua, Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad dianggap wujud Tuhan di dunia pada masanya Nabi Muhammad. Dan juga Mr. TM berkata bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Artinya setelah Nabi Muhammad ada Nabi yang lain. Sekarang Mr. TM menantang untuk menguji materinya, ilmiah atau tidak. Dan jawabannya harus ilmiah. Sekarang materi yang harus diuji. Satu, Tuhan di dunia berupa manusia laki-laki. Materi kedua, Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Materi ketiga, Nabi Isa wujud Tuhan yang ada di dunia di masanya. 4, Nabi Muhammad adalah wujud Tuhan yang ada di dunia di masanya. Ini saya, nama lengkap, tidak singkatan ini, Muhammad Fakih Mudawam, Ketua MUI Kabupaten Rembang,
akan menjawab tantangan Ustadz Mr. TM untuk menguji materinya ilmiah apa tidak. Ini jawaban untuk materi Mr. TM. Pertama, konsep ketuhanan menurut Mr. TM yaitu Tuhan di dunia berupa manusia laki-laki. Jawabannya, konsep ini salah dan ngawur, tidak ilmiah dan menyesatkan tanpa didukung dengan dalil yang membenarkan. Kalau semua umat beragama pasti mempunyai kitab suci. Kalau Mr. TM tidak menggunakan dalil-dalil, hanya menggunakan akalnya saja. Terbukti tidak ada dalil, apalagi Mr. TM mengatakan orang Islam. Ini jawaban untuk materi pertama, ngawur tanpa ada dasar dalilnya. Ini konsep jawaban ngawur. Ini didukung dengan dalil Al-Quran surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ini penjelasan Al-Quran. Bapak Ibu di mana saja berada, konsep Tuhan wujud di dunia berupa manusia laki-laki ini persis seperti orang kafir zaman Rasulullah, zaman jahiliyah, artinya zaman kebodohan. Tapi kan kenapa sekarang sudah zaman teknologi masih ada orang mengatakan Tuhan di dunia berupa manusia laki-laki. Jadi orang kafir Quraisy bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, jelaskan kepada kita tentang Tuhanmu, apakah laki-laki, apakah perempuan, apakah terbuat dari emas, perak, batu, kayu, dan sebagainya. Ini permintaan kafir Quraisy. Kemudian Rasul menjawab, Tuhanku tidak laki-laki, juga tidak perempuan, tidak terbuat dari apa-apapun. Tuhanku adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Dengan firman-Nya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, Dia Allah yang Maha Esa, satu, tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak diberanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia, artinya dengan Allah. Sekarang konsep yang kedua, Nabi Muhammad tidak nabi terakhir, artinya setelah Nabi Muhammad masih ada nabi. Jawabannya salah, ngawur, tanpa didukung dengan dalil yang membenarkan. Ini mungkin hanya menggunakan akalnya saja. Yang benar jawabannya Nabi Muhammad nabi terakhir. Nabi terakhir setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lain. Dengan dalil Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Maka ana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli syai'in aliman. Muhammad itu bukan bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian konsep selanjutnya, benarkah Nabi Isa wujudnya Allah di dunia di masanya? Jawabnya ngawur, salah, tidak ilmiah, tanpa didukung dengan dalil yang membenarkan. Jawabannya benar, Nabi Isa adalah utusan Allah. Dengan dalil Al-Quran surat Maryam ayat 30, qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Artinya dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah dan Allah
memberikanku kitab, dan dia Allah menjadikan aku seorang nabi. Dan surat Al-Maidah ayat 75, mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qabli rusul. Artinya Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang utusan, sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Sekarang materi yang keempat, benarkah Nabi Muhammad wujudnya Tuhan atau Allah di dunia di masanya? Ini jawabannya salah dan ngawur tanpa didukung dengan dalil yang benarkan. Yang benar, Nabi Muhammad adalah utusan Allah dengan dalil Al-Quran surat Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Dia Muhammad adalah hamba Allah atau seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa utusan. Ini materi-materi yang diuji ilmiahnya. Nah, dengan materi-materi tadi, inti jawaban kesimpulan ini, bagaimana status Ustadz Mr. TM orang Islam apa bukan? Dengan uraian yang telah saya sampaikan, Ustadz Mr. TM bukan Islam lagi. Seandainya sebelumnya dia seorang Islam, apa? Orang yang keluar dari Islam atau murtad. Apalagi misal sebelumnya bukan Islam, ini bisa dihukumi seorang munafik dengan dalil surat Al-Maidah ayat 72, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Setelah uji materi daripada materinya Bapak, ini sudah saya katakan Ustadz, Bapak Mr. TM, pertama konsep ketuhanan, yaitu Tuhan di dunia berupa manusia laki-laki. Nomor dua, Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Ketiga, Nabi Isa wujud Tuhan di dunia di masanya. Keempat, Nabi Muhammad wujudnya Tuhan di dunia di masanya. Materi Pak Mr. TM ini tidak ilmiah, ngawur, dan Pak Mr. TM penista agama Islam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.